Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky Ramadhani dari kelas TRI 3B dengan NPM 24782050. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video hands-on untuk tugas mata kuliah jaringan komputer 2, yang dimana pada jaringan komputer ini masih melanjutkan tugas CCNA Switching Routing and Wireless Essential kelas B di sini. Pada subbab 5.1.9 paket dasar, yaitu investigasi STP loop prevention ya. Nah, di sini saya sudah mendownload file PKA-nya, teman-teman bisa mendownload di sini. Lalu kita coba buka dulu deh untuk topologi dan soal yang diberikan pada filenya ya. Oke, jadi tujuan di lab ini itu mesti sih gedein nah. Oke, jadi tujuan di labnya ini kelihatan nggak ya? Kelihatan. Tujuan di labnya ini yang pertama itu lihat bagaimana STP mencegah loop di jaringan gitu. Nah, jadi STP itu adalah mana tadi ya? Tentang spanning tree gitu ya, spanning tree protokol gitu. Nah, yang pertama itu lihat bagaimana STP mencegah loop di jaringan switch. Amati bagaimana port switch bisa dalam status forwarding atau blocking. Coba putuskan satu link lalu lihat bagaimana STP konvergensi menyesuaikan ulang jalurnya gitu. Nah, yang pertama itu part 1 itu observasi convert spanning tree instance. Yang pertama verifikasi connectivity ping from PC1 ke PC2 gitu. Nah, di sini ada topologinya. Kita mode top dulu. Kita pilih PC1, kita akan ping PC2 dengan IP ping 192.168.1.101. Oke. Berhasil ya di sini ya untuk ping dari PC1 ke PC2 gitu. Lalu untuk step 2-nya sendiri, view spanning tree status on each switch gitu ya, dengan perintah show spanning tree VLAN. Nah, kita akan jalankan pada switch 1, 2 dan 3 dengan perintah show spanning tree VLAN 1 gitu. Kita mulai dari switch 1 terlebih dahulu. Kita jalankan perintah dengan mengaktifkan lalu show spanning tree VLAN 1. Oke, di sini untuk gigabit Ethernet 01 adalah FWD, adalah forwarding. Lalu gigabit Ethernet 02-nya juga forwarding, berarti masih terhubung. Switch 1 01-nya terhubung, 02-nya juga terhubung dengan statusnya masih hijau di sini ya. Oke. Oke, selanjutnya kita lanjut pada switch 2 di sini. Masih sama perintahnya, yaitu enable show spanning tree. Kita enter VLAN 1 karena kita di sini sudah VLAN. Coba ya kita enter dulu. Untuk gigabit Ethernet 02 dengan statusnya adalah FWD forwarding, lalu gigabit Ethernet 01 dan juga forwarding terhubung gitu ya. 01 yang mengarah ke switch 1 dan 02 yang mengarah ke gigabit Ethernet 01 switch 3 gitu. Nah, kita lanjut lagi untuk cek switch 3 apakah statusnya ada blocking atau tidak gitu ya. Terus if 6 enable show spanning tree VLAN 1. Oke, di sini ada dua, yaitu gigabit Ethernet 01 adalah forwarding, 01 yang mengarah ke switch 2, lalu gigabit Ethernet 02 yang mengarah ke switch 1 dengan status BLK atau blocking gitu ya. Nah, ini tidak terhubung gitu. Nah, lalu ada tabel yang nantinya kita akan isi, lalu ada pertanyaan. Arti link like berbeda di salah satu jalur, artinya di jalur sini ya. Nah, jadi di sini itu ada yang warna hijau jalurnya gitu ya. Lalu ada yang jalurnya berwarna kuning gitu. Nah, yang berwarna kuning ini tadi saya sudah melihat dengan perintah show spanning tree VLAN 1. Artinya jalur yang yang terhubung dari switch 3 menuju switch 1 terputus atau terblokir gitu. Nah, itu untuk jawaban yang pertama. Yang kedua adalah jalur yang dipakai PC1 PC2. PC1 PC2 di sini kalau kita lihat ya, switch 1 lalu ke switch 2 dan PC2 seharusnya, karena untuk ke switch 3 dia terputus gitu. Oke, kita akan coba mode simulasi. Kita coba-coba dulu ya. Saya juga tidak tahu apakah bisa. Event list, sorry, kita hapus dulu deh.
Jadi kebanyakan ya kita cuma butuh ARP dan OSPF ya, ARP dan ICMP saja sih. Oke, cukup. Delete dulu deh. Oke, edit filter. Oke, kita akan coba PC1, PC2, lalu kita jalankan. Dari PC1 mengirim ke switch, lalu dari switch 1 diteruskan lagi langsung ke switch 2. Karena dia tahu mungkin ya ke switch 3 yaitu gigabit Ethernet 02 terputus atau terblokir jalurnya. Sedangkan yang terhubung itu dari switch 1 ke switch 2 gitu. Oke, dibalikan lagi dari PC 2. Oke, dia nggak lewat ke switch 3 gitu. Oke, dibalikan lagi ke PC 1 dan sukses ya, dengan status sukses itu. Oke, lanjut lagi mode real time. Kita baca lagi soalnya itu kenapa tidak lewat switch 3. Switch 3 itu karena tadi ya sudah saya bilang ya terblokir jalurnya, tidak bisa dilalui gitu. Lalu kenapa ada port yang terblokir? Nah, itu nanti kita akan observasi gitu ya. Lalu part 2-nya di sini putuskan remove the connection between switch 1 dan switch 2, open a CLI window and on switch 3, show spanning tree VLAN 1, leave the CLI window dan open gitu. Nah, di sini kita akan coba putuskan switch 1 ke switch 2 ya. Oke. Setelah itu select the delete tool from the menu bar, udah. Lalu quickly mana nih? Switch 2 ya. Oke, observasi quickly from the CLI switch 3 show spanning tree. Kita coba lagi. Show spanning tree VLAN 1 masih LSN. Oke. Coba lagi masih LSN. Oke. Show spanning tree VLAN 1 FWD LRN. Kita akan coba lagi comment the issue repeatedly until the orange, sampai dia berubah warna dari orange ke hijau ya. Karena kita tadi coba kita putuskan gitu ya. Nah, kita akan coba lagi. Oke, sudah forwarding semua gitu ya. Sudah forwarding semua gitu. Nah, di sini kita sudah putuskan dari switch 1 kan switch 2, lalu kita show spanning tree VLAN 1 terus kita spam di switch 3 gitu ya. Nah, jadi kenapa bisa terblokir itu STP atau spanning tree protocol itu wajib memutus salah satu jalur kalau ada redundant link antar switch gitu. Kalau tidak ada yang diblokir, maka akan terjadi switching loop gitu. Nah, frame berputar terus, broadcast storm, CPU switch overload, jaringan lumpuh. Nah, itu yang dinamakan looping gitu ya. Jadi asal ada kabel kecil kita langsung colok aja ke switch. Nah, itu datanya akan berputar terus. Nah, itu akan disebut looping. Nah, tadi itu pada jawaban yang di sini ya, why has spanning tree place port in block state. Nah, karena jika tidak terblokir, karena kan tadi itu kan switch 1 itu terhubung. Nah, sedangkan dari switch 2 ke switch 3 terhubung, switch 3 ke switch 1 terhubung, jadi kayak muter terus gitu, looping. Nah, sedangkan dari PC 1 ke PC 2 apabila looping terjadi, pesan akan berputar terus ya, akan di situ-situ aja gitu, nggak diteruskan ke ininya, atau mungkin dia akan terjadi jaringan lumpuh gitu ya. Nah, dengan blocking STP tetap menjaga redundansi jalur cadangan ada, tapi tidur dulu. Nah, dengan cara kalau memang mau diaktifkan, salah satunya harus dimatikan gitu, standby lah istilahnya. Kalau jalur utama putus, port yang tadinya blocking itu bisa berubah menjadi forwarding. Nah, tadi kan kita coba putuskan tuh dari switch 1 ke switch 2. Lalu switch 3 kita akan coba bangunkan yang dari dia tertidur ya istilahnya, seperti itu. Nah, dia akan muncul lagi jalurnya dari switch 1 ke switch 3. Gigabit Ethernet 02-nya telah aktif dengan status forwarding atau FWD. Jadi blocking itu bukan error, tapi mekanisme proteksi biar jaringan aman dari looping. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.